Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kita semua, baik nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kedua kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Sunnah Tutar dan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini materi yang kita akan bahas yaitu pentingnya menjaga martabat dan kehormatan pasangan kita. Nah, para sahabat Sunnah Tutar dan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya bagi kita sebagai seorang suami untuk menjaga istri kita, baik harkat dan martabatnya, karena ini merupakan sifat dasar, sifat dasar dunia adalah tidak sempurna. Jadi siapa yang mencari kesempurnaan di dunia, sudah pasti tidak akan pernah menemukannya. Sama seperti kita mencari seorang istri ataupun seorang suami, tentu tidak ada kesempurnaan di antara keduanya. Karena setiap seorang pasangan yang dikaitkan dengan ikatan, sebuah ikatan yang halal, pasti tentunya adalah untuk saling melengkapi. Tidak ada satu di antara kita pun sempurna di mata Allah, tetapi kita merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan manusia. Siapapun di dunia ini, lelaki ataupun perempuan, pasti punya kekurangan, sekaligus kelebihan. Tidak ada satupun pernah ada pasangan sempurna. Pernah ada di muka bumi ini ada wanita yang sempurna, kaya, cantik, harta banyak. Ini bukan yang dikatakan wanita yang sempurna. Ini dikatakan wanita yang punya harta, Wanita yang sempurna seperti apa? Karena tidak ada klasifikasi yang menyatakan bahwasanya wanita adapun laki-laki memiliki kesempurnaan yang utuh, Jadi para sahabat itu tadi dalam Allah Subhanahu wa taala dengan bahtera ketakwaan menuju jalan kebahagiaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu yang membedakan adalah takwanya, tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak dibentuk dari seberapa besar kelebihan yang dimiliki dan seberapa kecil kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam rumah tangga tersebut, Lebih-lebih jika hanya diukur dari kondisi fisik atau pasangan, sama sekali bukan itu, atau seorang istri yang notabene adalah anggota legislatif, toh dia tetap seorang istri bagi seorang suaminya, walaupun seorang suaminya hanya pekerja kantoran biasa, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya seorang wanita tersebut memiliki ilmu, kemudian harta serta pangkat di kantornya. Kalau udah di rumah, dia merupakan seorang istri dan ibu rumah tangga bagi anak-anaknya. Kadang-kadang sebagian besar orang lupa akan hal ini, lupa akan hal untuk saling sikap saling menghargai pasangan satu sama lain. Maka tidak sedikit orang yang dengarnya membicarakan kekurangan pasangannya kepada orang lain, yaitu dengan cara apa?
membuka aib pasangannya sendiri. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, karena ini akan dapat merusak apa? Keutuhan dalam rumah tangga. Hal ini ya tidak saja terjadi di zaman yang katanya orang modern seperti saat ini ya. Kondisi seperti ini pun ya membicarakan kekurangan pasangan-pasangan ya sudah ada sejak zaman manusia ada, sejak manusia di apa ya dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ya. Dalam kitab ya yang dinukil dari kitab Sahih Bukhari ya, pada kitab nikah bab menggauli istri dengan baik ya, sebutkan perihal ya perkumpulan sekelompok istri yang telah bersepakat membicarakan keadaan pasangannya ya. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata pada suatu hari ya sedang berkumpul 11 orang wanita, mereka sedang duduk-duduk santai, mereka saling sepakat dan berjanji untuk mengungkap keadaan suami mereka. Pertama mengatakan, suamiku ibarat daging tipis yang berada di puncak sebuah gunung yang tinggi sehingga tidak mudah untuknya didaki. Ia tidak gemuk sehingga bisa berpindah-pindah. Wanita kedua mengatakan bahwasanya, maaf, aku terpaksa tidak bisa menuturkan secara rinci mengenai keadaan suamiku. Aku khawatir tidak bisa melakukan hal itu ya. Jika sampai aku lakukan, sama halnya aku mengungkap aibnya. Wanita yang ketiga mengatakan, suamiku berposisi tinggi. Jika aku katakan hal terus kepadanya, itu akan menceraikan aku, dan jika aku diamkan saja, dia pun akan meninggalkan aku ya. Wanita yang keempat mengatakan, suamiku laksana cuaca di wilayah Tihamah, tidak terlalu panas ya, dan juga tidak terlalu dingin, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita yang kelima mengatakan bahwasanya jika suamiku sudah masuk, ia langsung tertidur nyenyak ya, tetapi jika keluar rumah ia laksana seekor singa dan tidak pernah menanyakan sesuatu apapun yang bukan termasuk urusannya ya. Dan wanita-wanita yang selanjutnya, para sahabat-sahabat tutur bahwasanya wanita yang ke-10 ya mengatakan bahwa suamiku adalah memiliki banyak unta, sebagian besar dibiarkan ya menderum di halaman rumah, dan hanya sedang bunting baru beberapa ekor saja. Jika unta-unta tersebut mendengar suara kecapi ya, maka mereka merasa bahwa sebentar lagi mereka akan disembelih. Nah, para sahabat Tuhan dalam Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu ya Ibnu Abu Zara, kalian tahu siapa dia itu? Dia memiliki tempat tidur yang melaksana ikatan pelepah kurma. Ia sudah merasa kenyang dengan hanya memakan sebelah kaki seekor kambing ya. Lalu Abu Zara, kalian tahu siapa dia? Dia adalah seorang yang amat patuh terhadap kedua orang tuanya, tubuhnya gempal, dan dia adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian ya para sahabat sama tutor, putri Abu Zara mengatakan bahwa kalian tahu siapa dia? Dia tidak pernah menyebutkan ucapan yang bersifat rahasia. Dia sangat jujur sekalipun dalam soal makanan, dan dia adalah seorang yang sangat rajin ya bekerja dan tidak pernah membiarkan rumahnya kotor. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya sahabat tutor, contoh mereka-mereka yang ada yang menceritakan aib daripada suaminya, ada yang dia tidak berani mengatakan keburukan suaminya. Maka daripada itu, seorang istri harus bisa menjaga harkat dan martabat keluarganya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita ada ilmu yang didapat ya dari pembahasan yang sangat ringan ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.